Banyuwangi, 14 November tahun 2018. Langit sore itu berwarna jingga pucat. Matahari seakan enggan tenggelam di balik pepohonan jati yang berjajar di pinggiran desa. Rani duduk di beranda rumah peninggalan orang tuanya, menatap jalan tanah yang mulai sepi. Sesekali angin membawa bau anjir sawah yang baru dipanen, bercampur suara ayam yang kembali ke kandang. Hidupnya belakangan terasa tenang. Terlalu tenang malah. Setelah beberapa tahun bekerja di kota, lalu memilih pulang ke kampung halaman. Tetapi ketenangan itu tak benar-benar mampu menghapus sesuatu dari dalam dirinya. Ada kenangan yang terus hadir, terutama ketika ia tanpa sengaja mendengar kabar dari tetangga. Mantan kekasihnya, Arif, akan menikah bulan depan. Sejenak Rani hanya tersenyum tipis, mencoba menanggapi dengan biasa saja. Namun, malam-malam setelah kabar itu datang, tidurnya tak pernah nyenyak. Ada semacam kekosongan yang tak bisa ia jelaskan. Antara rindu yang terpendam dan luka yang belum pulih, ia tak tahu. Kabar sederhana itu akan menyeretnya pada jalan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sore itu, desa tempat Rani tinggal dipeluk oleh cahaya matahari yang redup. Jalanan tanah di depan rumahnya mulai lengang. Hanya sesekali terdengar suara motor tua melintas membawa karung beras atau hasil panen dari sawah. Angin sore membawa aroma jerami basah dan debu tanah, bercampur suara jangkrik yang mulai muncul dari semak-semak. Rani duduk di kursi kayu tua di beranda rumah peninggalan orang tuanya. Ia memeluk lutut, menatap kosong ke arah jalan. Rambutnya yang hitam terurai sedikit berantakan, dibiarkan jatuh ke bahu tanpa disisir rapi. Sejak kepulangannya dari Surabaya 2 tahun lalu, hidupnya terasa lebih tenang. Ia bekerja membantu kakaknya berjualan sembako di pasar kecil desa, sesekali mengurus kebun singkong di belakang rumah. Tidak banyak yang bisa dikejar, tapi cukup untuk membuat hari-hari berlalu tanpa beban. Setidaknya, begitulah yang ia pikirkan. Hingga hari itu, sebuah kabar sederhana mengusik hatinya. "Rani, sudah dengar belum? Arif mau nikah bulan depan," kata Bu Sumarni, tetangga sebelah rumah, sambil tersenyum lebar ketika mampir sore tadi. Tangannya masih basah oleh air cucian, tapi semangat bercerita mengalahkan segalanya. Calonnya, anaknya, Pak Lurah cantik sekali. Katanya masih muda, baru lulus kuliah. Rani hanya terdiam. Ia mengangguk sekilas, berusaha menahan reaksi wajahnya tetap biasa saja. "Oh, iya Bu, syukurlah kalau begitu," jawabnya singkat. Setelah Bu Sumarni pergi, kabar itu masih berputar-putar di kepalanya. Nama Arif bukanlah nama asing. Lelaki itu pernah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Mantan kekasih yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati. Hubungan mereka bertahun-tahun, penuh rencana masa depan yang sempat digantungkan. Namun segalanya berakhir tiba-tiba, tanpa penjelasan yang benar-benar jelas. Hanya kabar samar bahwa Arif telah dekat dengan perempuan lain. Rani menarik napas panjang. Ia mencoba menepis bayangan itu, mencoba menyibukkan diri dengan menyalakan lampu minyak di dapur. Namun, setiap langkah yang ia lakukan malam itu seperti diiringi gema satu kalimat. Arif akan menikah bulan depan. Malamnya, setelah makan malam seadanya, Rani berbaring di kamarnya. Lampu bohlam kuning menggantung di langit-langit, memberi cahaya redup yang membuat bayangan perabotan tampak lebih panjang. Ia menatap langit-langit, mendengar suara jangkrik bercampur anjing menggonggong di kejauhan. Matanya tak kunjung terpejam. Ingatan masa lalu menyeruak. Ia teringat saat Arif menjemputnya naik motor butut, ketika mereka duduk berdua di tepi sawah, sambil bercakap tentang masa depan, tentang rumah kecil yang akan mereka bangun bersama. Semua janji itu kini hancur, tergantikan kabar bahwa Arif akan melangkah ke pelaminan bersama orang lain. Rani membalikkan badan, mencoba tidur, tapi semakin ia memejamkan mata, semakin jelas wajah Arif hadir di kepalanya. Ada rasa sesak yang tak bisa dijelaskan, seolah dada dipenuhi batu berat. Ia marah pada dirinya sendiri karena masih mengingat lelaki itu, tapi lebih marah lagi pada kenyataan bahwa lelaki itu kini bahagia dengan orang lain. "Kenapa harus aku yang ditinggalkan?" bisiknya lirih pada gelap malam. Jam di dinding berdetak pelan, menambah hening yang menyiksa. Di luar, angin meniup dedaunan pohon pisang hingga berdesir. Rani menutup wajah dengan selimut, mencoba menenangkan diri. Namun yang muncul justru rasa cemburu yang makin dalam. Sejak malam itu, hidupnya berubah. Ia lebih sering murung, tak banyak bicara ketika membantu kakaknya di pasar. Setiap kali mendengar nama Arif disebut, tubuhnya seakan merespons dengan rasa panas yang tak bisa ia kendalikan. Beberapa tetangga mulai bertanya-tanya, "Rani kenapa kelihatan lesu? Sakit ya?" Rani hanya tersenyum tipis.
Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa sakit yang ia rasakan bukan di tubuh, melainkan di hati? Hari-hari berikutnya, bayangan pernikahan Arif makin menghantuinya. Ia membayangkan undangan tersebar, orang-orang bergembira, dan dirinya berdiri sendirian di tengah keramaian, menjadi penonton dari kebahagiaan orang lain. Semakin ia memikirkannya, semakin sulit ia menerima kenyataan itu. Namun, di balik rasa sakit yang menumpuk, perlahan tumbuh sesuatu yang lebih gelap. Keinginan agar kebahagiaan itu tidak pernah terjadi. Dan keinginan itu, tanpa ia sadari, akan menuntunnya ke jalan yang jauh lebih berbahaya. Hari-hari setelah kabar itu terasa lambat berjalan. Rani bangun pagi seperti biasa, membantu kakaknya menata beras, gula, minyak, dan kebutuhan rumah tangga di kios pasar. Tangannya bekerja, tetapi pikirannya melayang. Senyum yang dulu selalu ia tampilkan untuk pelanggan kini terasa kaku, seolah dipaksakan. Kadang, di sela-sela kesibukan pasar yang riuh dengan suara tawar-menawar, bayangan Arif tiba-tiba muncul. Lelaki itu pernah menjadi bagian dari rutinitas hidupnya. Dulu, Arif sering menjemputnya di pasar setelah dagangan beres. Lalu mereka berboncengan menyusuri jalan desa yang panjang. Kenangan itu datang tanpa diundang. Saat melihat seorang lelaki muda mengendarai motor sambil menunggu kekasihnya berbelanja, dada Rani terasa perih. Ia menunduk, berusaha menyibukkan diri dengan menghitung kembalian. Tapi air matanya hampir menetes. Malam harinya, Rani duduk di kamarnya, mencoba menulis di buku harian kecil yang jarang ia buka. Tangannya bergetar saat menuliskan nama Arif. Ia menuliskan semua yang masih ia rasakan. Kekecewaan, sakit hati, sekaligus kerinduan yang menyesakkan. Aku kira kamu akan menepati semua janji. Kamu bilang kita akan menikah setelah kau punya pekerjaan tetap. Kamu bilang aku satu-satunya orang yang kau percaya. Tapi kenapa semua janji itu kau buang begitu saja? Kau memilih orang lain, dan aku dibiarkan menunggu sendirian. Setelah menulis, ia menutup buku itu dengan kasar, lalu memeluk lutut di sudut kamar. Tangisnya pecah. Tangisan yang ia tahan berhari-hari, akhirnya meledak malam itu. Rani masih ingat betul saat hubungan mereka mulai retak. Awalnya, hanya jarak. Arif bekerja di kota lain, jarang memberi kabar. Rani mencoba memahami, berpikir bahwa lelaki itu sibuk. Namun, perlahan tanda-tanda keanehan muncul. Pesan yang tak dibalas, janji bertemu yang dibatalkan, suara asing di telepon ketika ia mencoba menelpon malam-malam. Hingga akhirnya, kabar itu datang. Teman Rani melihat Arif bersama seorang perempuan di sebuah acara kampus. Mesra, tertawa seolah mereka pasangan. Rani tak percaya, sampai akhirnya Arif sendiri mengaku. Ia bilang sudah menemukan orang yang lebih cocok. Kata-kata itu masih menancap di kepala Rani, menyayat lebih dalam daripada pisau. Bagaimana bisa cinta bertahan-tahan dianggap tak berarti hanya karena alasan tidak cocok? Sejak saat itu, Rani merasa dunia runtuh. Ia mundur dari pekerjaannya di Surabaya, pulang ke desa dengan alasan rindu kampung halaman. Padahal sebenarnya ingin menghindari semua yang berhubungan dengan kota. Termasuk Arif. Kini, luka lama itu terkuak lagi. Kabar pernikahan Arif adalah garam yang ditaburkan di atas luka yang belum sembuh. Semakin hari, rasa sesak itu tumbuh jadi api kecil yang membakar hatinya. Rani sering terbangun tengah malam. Tubuhnya berkeringat dingin, dadanya berdebar. Dalam mimpinya, ia sering melihat Arif berjalan menjauh, menggandeng tangan seorang perempuan cantik. Ia berlari mengejar, tapi selalu tertinggal. Saat terbangun, ia merasakan marah bercampur pilu, membuat kepalanya pening. Pernah suatu malam, Rani berdiri di depan cermin. Ia menatap wajahnya sendiri, mencari alasan kenapa ia kalah dari perempuan lain. Wajah itu masih muda, meski ada lingkar hitam di bawah mata karena sering kurang tidur. Bibirnya kering, kulitnya sedikit pucat karena jarang dirawat. Apa aku kurang cantik? Apa aku tak cukup baik? Gumamnya pada bayangan di cermin. Air matanya jatuh lagi. Tapi di balik tangisan itu, muncul kilatan rasa iri. Ia membayangkan Nadia, calon istri Arif, yang katanya cantik, pintar, dan anak orang terpandang. Semakin ia memikirkan itu, semakin perih hatinya. Waktu terus berjalan. Undangan pernikahan Arif mulai tersebar di desa. Beberapa tetangga bahkan membicarakan betapa megah resepsinya nanti. Rani hanya mendengar dari jauh, pura-pura sibuk. Setiap kali kabar itu muncul, ia merasa ditusuk. Suatu sore, ketika Rani duduk di teras, angin membawa suara gamelan latihan dari rumah Pak Lurah. Katanya, gamelan itu akan dipakai untuk pernikahan Arif. Nada-nada riang itu terdengar menyiksa di telinganya.
Bukannya memberi semangat, justru seperti ejekan bagi hatinya yang remuk. Ia menutup telinga dengan kedua tangan, berbisik pelan. Kenapa harus aku yang menderita? Kenapa aku yang ditinggalkan? Hari-hari itu menjadi semakin berat. Ia mencoba menghibur diri dengan pergi ke ladang, menanam singkong, atau sekadar menyapu halaman. Tapi apapun yang ia lakukan, bayangan Arif selalu muncul. Rani merasa dirinya terjebak di antara dua jalan, melupakan atau membalas, sampai akhirnya rasa sakit itu berubah menjadi keinginan yang lebih gelap. Ia mulai membayangkan bagaimana jika pernikahan itu gagal, bagaimana jika Nadia jatuh sakit, atau ada hal buruk yang menimpa sehingga Arif tidak bisa menikahinya. Mula-mula, bayangan itu hanya lintasan pikiran singkat. Namun semakin ia mencoba menepis, semakin kuat bayangan itu hadir. Dan di suatu malam yang hening, saat jangkrik bernyanyi dan angin berhembus pelan, Rani berbisik pada dirinya sendiri. Andai saja ada cara agar pernikahan itu tidak pernah terjadi. Kata-kata itu, sekali terucap, menjadi awal dari jalan yang tak akan bisa ia putar kembali. Hari itu pasar desa ramai seperti biasa. Bau ikan asin bercampur dengan aroma cabai kering, riuh suara pedagang yang saling memanggil pelanggan. Rani sibuk menimbang gula untuk seorang ibu muda. Mencoba tersenyum, meski matanya tampak lelah. Setelah pelanggan pergi, ia duduk sebentar, mengelap keringat di dahi. Di warung kopi kecil dekat kios, beberapa ibu-ibu tengah bergosip. Suara mereka terdengar jelas, karena mereka bicara dengan semangat, tanpa mempedulikan siapapun yang mendengar. Kau tahu tidak, kemarin itu Simba Wulan katanya sembuh setelah lama sakit. Orang bilang, dia sebenarnya kena kiriman orang, ujar seorang ibu dengan suara setengah berbisik, tapi cukup keras untuk menarik perhatian. Masa iya? Kalau memang kena kiriman, siapa yang sembuhin? Saut yang lain. Katanya sih dukun tua di ujung hutan itu. Namanya Mbah Karta. Orang-orang jarang berani datang ke sana. Tapi kalau sudah kepepet, mereka bilang ilmunya manjur sekali. Bisa bikin orang sembuh, bisa juga bikin orang sengsara. Rani pura-pura sibuk merapikan beras di karung. Tapi telinganya menangkap setiap kata. Nama Mbah Karta menancap di kepalanya. Dukun itu terdengar seperti sosok yang berbahaya sekaligus berkuasa. Percakapan ibu-ibu itu terus berlanjut. Mereka bercerita tentang beberapa kejadian aneh di desa tetangga. Ada keluarga yang tiba-tiba jatuh miskin setelah anak gadisnya direbut orang. Ada pula pernikahan yang gagal di malam hari karena pengantin perempuan mendadak sakit keras. Semua kisah itu, katanya, ada kaitannya dengan dukun yang sama. Awalnya Rani mencoba mengabaikan. Ia menunduk, menyibukkan diri dengan melayani pembeli lain. Namun, kata-kata itu seperti racun kecil yang diam-diam menyebar di kepalanya. Bisa bikin orang sengsara, bisa menghentikan pernikahan. Sejak hari itu, gosip tentang Mbah Karta semakin sering ia dengar. Entah dari obrolan tetangga, atau dari orang-orang di pasar. Rani mulai penasaran, siapa sebenarnya orang tua itu? Apakah benar-benar ada orang yang bisa mengubah nasib orang lain dengan cara gaib? Malamnya, Rani duduk sendirian di beranda. Angin membawa aroma bunga kenanga dari halaman tetangga. Ia menatap langit, tapi pikirannya melayang jauh. Bayangan Arif dan Nadia kembali muncul. Ia membayangkan pesta pernikahan yang ramai, tenda berwarna biru, tamu-tamu yang tertawa, dan Arif tersenyum bahagia di samping wanita lain. Hatinya bergetar menahan amarah. Ia menggenggam erat ujung kain sarung yang menutupi kakinya. Kenapa mereka bisa bahagia, sementara aku hanya jadi penonton? Lalu, entah kenapa, ingatan akan percakapan di pasar tadi sore muncul. Tentang dukun di ujung hutan. Tentang kemampuan yang bisa membuat orang sengsara. Tentang pernikahan yang gagal di malam hari. Rani menelan ludah. Jantungnya berdetak lebih cepat. Pikiran itu menakutkan, tapi sekaligus menggoda. Andai benar ada cara menghentikan pernikahan itu, gumamnya lirih. Beberapa hari kemudian, ia kembali mendengar gosip yang sama. Kali ini dari seorang pelanggan tetap Bu Yati, yang gemar bercerita sambil menawar harga. Rani, kau tahu tidak, ada orang di desa sebelah yang batal nikah, gara-gara calon pengantinnya jatuh sakit parah. Katanya, itu ulah orang yang iri. Kalau bukan santet, apalagi? Dunia ini aneh. Kadang kebahagiaan orang lain membuat orang sakit hati. Kalimat itu menusuk Rani. Ia tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan getar di bibirnya. Tapi dalam hati, ia merasa seolah Bu Yati sedang bicara langsung padanya. Malam itu, setelah menutup kios, Rani berjalan pulang melewati jalan setapak yang sunyi. Bulan separuh menggantung di langit, menerangi pohon-pohon jati yang menjulang di tepi jalan. Di kejauhan, suara anjing menggonggong panjang. Ia berjalan lebih cepat, tapi dalam hati pikirannya berulang.
Mbah Karta, ujung hutan, bisa bikin orang sengsara. Keesokan harinya, Rani benar-benar tak bisa tidur siang. Tubuhnya berbaring, tapi matanya menatap langit-langit kamar dengan resah. Ia merasa pikirannya dipenuhi suara-suara, seolah bisikan yang memanggel-manggel. Bayangan wajah Nadia muncul lagi. Cantik, muda, sebentar lagi jadi istri Arif. Semakin ia memikirkan itu, semakin sulit ia menahan rasa marah. Aku tidak bisa tinggal diam, katanya akhirnya. Namun, meski bibirnya berani mengucap, hatinya masih ragu. Pergi ke dukun bukan hal kecil. Ia tahu betul konsekuensinya, karena sejak kecil, ia sering mendengar nasihat orang tua. Jangan sekali-kali main dengan hal gaib, semua ada balasannya. Tapi nasihat itu kini terasa jauh. Luka di hatinya lebih keras berteriak daripada suara nasihat lama. Suatu malam, saat desa mulai sunyi, Rani duduk di kamarnya dengan lampu minyak menyala redup. Ia membuka buku harian dan menulis lagi. Tangannya bergetar. Aku tahu, ini salah. Tapi aku tidak sanggup melihat Arif bahagia dengan orang lain. Jika ada cara untuk menghentikan itu, aku akan lakukan. Apapun caranya. Tulisan itu berhenti di sana. Air matanya jatuh, menodai kertas. Dan di tengah tangisnya, ia mendengar suara aneh. Seperti bisikan lirih di telinganya. Entah nyata atau hanya hayalan. Datanglah padanya. Rani tersentak, menoleh ke kiri kanan. Tak ada siapa-siapa. Hanya angin malam yang masuk lewat celah jendela. Tapi bisikan itu terasa begitu nyata, membuat bulu kuduknya meremang. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba menenangkan jantung yang berdegup kencang. Namun dalam hati, ia tahu, bisikan itu bukan sekadar kebetulan. Itu adalah panggilan. Panggilan yang menuntunnya ke langkah berikutnya. Langkah menuju jalan gelap yang akan mengubah hidupnya selamanya. Langit sore di Banyuwangi tampak muram. Awan kelabu menggantung rendah, seolah menahan hujan yang belum mau turun. Rani melangkah pelan melewati jalan setapak di pinggir desa, membawa sehelai syal yang ia lilitkan ke kepala agar tidak mudah dikenali orang. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Di setiap langkah ia sempat ragu, hatinya berperang. Setengah menyesali keputusannya, setengah lagi dipenuhi rasa penasaran yang menggebu. Kata-kata gosip yang ia dengar di pasar kembali terngiang. Mbah Karta bisa bikin orang sengsara, bisa menghentikan pernikahan orang. Sampai akhirnya, kakinya berhenti di sebuah persimpangan. Jalan desa biasa mengarah ke rumah ramah warga, sedangkan satu jalan kecil lain tertutup semak, mengarah ke hutan jati. Dari ujung jalan itu, hawa dingin terasa menusuk, berbeda dengan udara sore yang biasanya hangat. Rani menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah ke arah hutan. Daun kering berderak di bawah sandalnya. Suara burung hantu terdengar samar dari kejauhan. Semakin dalam ia berjalan, semakin sedikit cahaya matahari yang masuk. Bayangan pepohonan seperti dinding tinggi yang mengurungnya. Setelah hampir 10 menit berjalan, ia melihat sebuah rumah bambu berdiri sendirian di tengah rimbun pohon. Atapnya sudah dipenuhi lumut, dindingnya kusam dimakan usia. Dari dalam rumah itu, samar-samar tercium bau dupa yang menyengat, bercampur dengan aroma tanah basah. Rani menelan ludah. Kakinya terasa berat, tapi ia memaksakan diri mendekat. Ia mengetuk pintu pelan. 3 kali. Tok, tok, tok. Tak ada jawaban. Baru ketika ia hendak berbalik, suara serak seorang pria tua terdengar dari dalam. Masuklah. Aku sudah tahu, kau datang. Suara itu membuat bulu kuduk Rani berdiri. Perlahan ia mendorong pintu bambu yang berderit. Di dalam, ruangan itu remang. Hanya diterangi cahaya lampu minyak dan dupa yang mengepul. Bau menyesakkan hidung, membuat kepala sedikit pusing. Di sudut ruangan, duduk seorang pria tua berjubah hitam. Rambutnya panjang, wajahnya penuh keriput, matanya tajam berkilat seperti bisa menembus hati siapapun yang menatapnya. Di depannya, ada meja kayu kecil dengan berbagai benda, boneka jerami, mangkuk berisi bunga layu, dan beberapa paku berkarat. Duduk, ujar pria itu. Menunjuk tikar di hadapannya, Rani duduk perlahan, menunduk. Tak berani menatap terlalu lama. Suaranya hampir bergetar saat ia mencoba bicara. Mbah, saya ingin meminta bantuan. Mbah Karta tersenyum tipis. Senyum yang lebih terasa menyeramkan daripada ramah. Aku sudah tahu niatmu. Kau datang karena hatimu panas. Kau ingin orang lain celaka, agar hatimu lega. Rani terdiam. Tubuhnya gemetar. Ia tak pernah menceritakan apapun. Tapi orang tua ini seolah membaca isi kepalanya. Siapa dia? Tanya Mbah Karta tenang. Seorang perempuan. Rani berusaha mengendalikan suara. Dia akan menikah dengan mantan kekasih saya. Saya.
Saya tidak sanggup melihat itu terjadi. Mbah Karta terdiam sejenak, lalu mengambil sebatang dupa, mengibaskannya di udara. Asap menari-nari, membentuk pola samar. Matanya terpejam, bibirnya berkomat-kamit. Setelah beberapa detik, ia membuka mata lagi dan menatap tajam. Aku melihatnya, lelaki itu, dan perempuan yang akan jadi istrinya. Wajahmu masih melekat di hati lelaki itu, tapi takdirnya sudah berbeda. Jika kau ingin mengubah takdir, ada harga yang harus kau bayar. Harga? Tanya Rani ragu. Ya, jawab Mbah Karta datar. Aku bisa menghentikan pernikahan itu, tapi kau harus membawa syarat. Baju bekas milik lelaki itu, sehelai rambut dari perempuan itu, dan uang sebagai sesajen. Tanpa itu, aku tak bisa bekerja. Ingat, setiap keinginan punya balasan. Jangan menyesal jika nanti kau juga harus menanggung akibatnya. Rani menandok. Dadanya sesak. Ia tahu ini bukan jalan yang benar, tapi keinginannya lebih kuat dari rasa takut. Ia mengangguk pelan. Saya akan usahakan, Mbah. Mbah Karta tersenyum lagi. Kali ini lebih lebar. Bagus. Datanglah kembali setelah semua syarat ada. Malam Jumat Kliwon, pintu antara dunia ini dan dunia mereka terbuka lebar. Saat itulah kita bisa bekerja. Rani hanya bisa mengangguk. Ia berdiri, berjalan keluar rumah dengan langkah gemetar. Pigicu Kiliwer. Udara hutan terasa lebih dingin. Burung gagak terbang rendah di atas kepalanya. Suaranya memekakkan telinga. Dalam perjalanan pulang, pikirannya penuh kegelisahan. Ia merasa baru saja melewati batas yang tak seharusnya ia lewati. Tapi di sisi lain, ada perasaan lain yang muncul. Rasa lega, seolah ia telah menemukan jalan untuk melawan takdir yang menyakitinya. Sesampainya di rumah, Rani menutup pintu rapat-rapat. Ia duduk di ranjang, memeluk diri sendiri. Matanya masih terbayang tatapan Mbah Karta yang tajam. Suara seraknya yang menusuk hati. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar takut, tapi sekaligus merasa tak bisa mundur lagi. Dan malam itu, sebelum tidur, ia berbisik pada dirinya sendiri. Apapun yang terjadi, aku akan lakukan. Arif tidak boleh bahagia tanpa aku. Malam Jumat Kliwon akhirnya tiba. Udara desa terasa lebih dingin dari biasanya, seolah hutan jati yang mengelilingi kampung menyimpan rahasia. Rani melangkah pelan menyusuri jalan setapak menuju rumah. Mbah Karta, tangannya gemetar sambil menggenggam kantong kain berisi barang-barang. Syarat yang diminta, sebuah kemeja bekas milik Arif yang dulu tertinggal di rumahnya. Sehelai rambut Nadia yang berhasil ia ambil diam-diam saat berpapasan di pasar. Dan sejumlah uang. Setiap langkah terasa berat. Hatinya masih berperang. Ada suara kecil di kepalanya yang bertanya, "Apa kau tidak takut?" balasannya. Namun suara lain yang lebih keras menjawab, "Arif tidak boleh bahagia tanpamu." Sesampainya di rumah bambu Mbah Karta, pintu sudah terbuka. Asap dupa mengepul lebih pekat dari biasanya, bercampur bau anyir yang menusuk hidung. Di dalam ruangan, lampu minyak bergoyang ditiup angin. Bayangannya menari di dinding. "Bagus," ujar Mbah Karta begitu melihat Rani. "Kau sudah bawa semua syaratnya." Dengan tangan gemetar, Rani menyerahkan bungkusan kain. Mbah Karta membukanya perlahan, mengeluarkan kemeja Arif, sehelai rambut panjang, dan uang. Lelaki tua itu tersenyum tipis. Matanya berkilat aneh. "Malam ini, keinginanmu akan mulai berjalan." Ia mengambil boneka jerami dari atas meja, lalu menempelkan rambut Nadia di kepalanya. Sementara kemeja Arif disobek kecil dan dijahitkan ke dada boneka. Mbah Karta kemudian menyalakan dupa baru, lalu mengambil paku berkarat dari mangkuk tanah liat. "Dengarkan baik-baik," katanya, sambil menatap Rani. "Apa yang akan terjadi setelah ini tidak bisa dihentikan. Kau harus siap menanggung apapun akibatnya." Roni menandok, menggenggam ujung kain sarungnya erat. "Saya siap, Mbah." Ritual dimulai. Mbah Karta duduk bersila, mulutnya melantunkan mantra dengan bahasa yang tak dimengerti Rani. Suaranya rendah, kadang meninggi seperti geraman. ASAP Duperminable memenuhi ruangan hingga mata Rani perih. Boneka jerami itu ditaruh di atas nampan berisi bunga layu dan darah ayam. Dengan perlahan, Mbah Karta menusukkan paku pertama ke perut boneka. Saat itu juga, angin kencang berhembus dari jendela, membuat lampu minyak hampir padam. Rani terlonjak, jantungnya berdetak kencang. "Jangan takut," kata Mbah Karta dingin. "Itu tandanya pintu sudah terbuka. Kirimannya sedang berjalan." Paku kedua ditusukkan ke dada boneka. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari atap rumah, seperti benda berat yang jatuh. Lalu suara burung gagak berkokok panjang. Rani memejamkan mata, tubuhnya gemetar hebat.
Setelah paku ketiga menusuk kepala boneka, Mbah Karta menghentikan mantranya. Ia menatap Rani lekat-lekat. Selesai malam ini, perempuan itu akan merasakan apa yang kau inginkan. Rani menelan ludah, antara takut dan lega. Ia merasa campuran ngeri dan puas, sekaligus di tempat lain. Di rumah Nadia, teror pertama mulai terasa. Malam itu, Nadia sedang duduk bersama keluarganya. Tiba-tiba perutnya terasa nyeri hebat, seolah ada benda tajam menusuk dari dalam. Wajahnya pucat, keringat dingin mengalir di pelipis. Ada apa, Nak? Tanya ibunya panik. Nadia hendak menjawab, tapi mulutnya justru memuntahkan darah segar. Semua orang terkejut. Ayahnya buru-buru memanggil tetangga untuk menolong. Mereka membawa Nadia ke bidan terdekat, tapi hasil pemeriksaan tak menunjukkan penyakit apapun. Bidan hanya menggeleng, bingung, karena tubuh Nadia tampak normal meski baru saja muntah darah. Malam itu, Nadia tak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, terdengar suara tangisan lirih di telinganya. Tangisan perempuan yang asing, tapi terasa begitu dekat. Keesokan harinya, kabar sakitnya Nadia menyebar cepat di desa. Orang-orang mulai berbisik-bisik. Ada yang bilang ia diguna-guna. Ada yang menyangka ia hanya kelelahan. Arif terlihat pucat dan cemas, mendampingi Nadia yang tak henti mengeluh sakit di bagian perut. Rani mendengar kabar itu di pasar. Dalam hati, ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Puas sekaligus takut. Ada bagian dirinya yang senang melihat Nadia menderita, tapi ada juga ketakutan yang merayap. Malamnya, ia duduk di kamarnya sendiri, termenung. Hatinya berdebar mengingat tatapan Mbah Karta, kata kota-kota dukun itu terngiang lagi. Apa yang akan terjadi setelah ini tidak bisa dihentikan. Rani menutup wajah dengan kedua tangannya. Ia tahu, roda sudah berputar, tak ada jalan kembali. Malam kedua setelah ritual, teror semakin parah. Nadia kembali muntah darah. Kali ini bercampur serpihan kecil yang mirip logam. Keluarganya ketakutan. Arif semakin panik. Bahkan sempat menangis memohon agar Nadia kuat. Rumah Nadia pun mulai dipenuhi suasana aneh. Setiap malam, terdengar suara tangisan perempuan di kamarnya. Tetangga yang ikut berjaga mengatakan, suara itu tidak berasal dari mulut Nadia, melainkan dari sudut ruangan yang gelap. Sementara itu, di rumahnya sendiri, Rani mulai merasakan keganjilan saat ia duduk di ranjang. Ia mendengar suara pintu berderit, padahal terkunci rapat. Kadang ia mencium bau anyir yang tiba-tiba muncul tanpa sebab. Namun, ia mencoba mengabaikan semua itu. Dalam pikirannya, hanya ada satu tujuan, membuat pernikahan Arif dan Nadia gagal. Dan malam itu, ketika ia mencoba tidur, ia bermimpi melihat boneka jerami penuh paku. Boneka itu menatapnya dengan mata kosong, tapi dari mulutnya keluar suara lirih. Giliranmu akan tiba. Rani terbangun dengan napas terengah. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia memegang dadanya yang berdebar keras. Tapi meski rasa takut menghantui, di sudut bibirnya muncul senyum tipis. Baginya, mimpi itu adalah tanda santet pertama berhasil. Sejak malam Jumat itu, hidup Nadia berubah drastis. Gadis yang biasanya ceria, rajin membantu ibunya di warung, kini hanya terbaring lemah di kamar. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan setiap malam tubuhnya kejang-kejang. Rasa sakit yang ia keluhkan selalu sama. Perut terasa seperti ditusuk benda tajam. Suatu malam, tepat pukul 2 dini hari, Nadia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Ibunya yang tidur di sampingnya segera tersadar. "Kenapa, Nak?" tanyanya cemas. Nadia hendak menjawab, namun dari mulutnya tiba-tiba keluar suara muntah. Cairan merah pekat bercampur gumpalan hitam mengalir membasahi bantal. Ibunya menjerit, memanggil ayah Nadia dan Arif yang saat itu ikut berjaga. Astagfirullah. Arif menahan kepanikan. Tangannya gemetar saat mengusap kening Nadia. "Kita bawa ke rumah sakit, Bu. Jangan tunggu lagi." Namun ketika tubuh Nadia hendak diangkat, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Dari mulutnya keluar serpihan benda tajam, seperti paku kecil yang sudah berkarat, jatuh berdering di lantai. Semua orang di ruangan itu terdiam, ngeri sekaligus tak percaya dengan mata kepala sendiri. "Ini bukan sakit biasa," bisik ayah Nadia. Wajahnya pucat pasi. Kabar itu cepat menyebar. Keesokan paginya, tetangga-tetangga yang mendengar cerita berbondong-bondong datang. Ada yang penasaran, ada yang kasihan, ada juga yang berbisik lirih. Sepertinya ada yang gak suka sama pernikahannya. Ini jelas kiriman. Paku keluar dari mulut. Mana ada penyakit begitu? Rumah Nadia mulai dipenuhi orang-orang yang ingin tahu. Beberapa menyarankan dipanggilkan ustadz untuk ruqyah. Yang lain menganjurkan pergi ke dukun lain untuk menetralisir Arif.
yang sudah beberapa hari tak tidur dengan baik, semakin bingung. Ia duduk di teras, menunduk dalam-dalam, wajahnya penuh keputusasaan. Seorang sahabatnya menepuk bahunya, berusaha menenangkan. "Rif, kau harus kuat. Ini Aku cuma nggak paham kenapa semua ini terjadi." Suara Arif parau. "Kenapa Nadia yang harus menderita begini? Pernikahan kami tinggal hitungan minggu." Mata Arif berkaca-kaca. Ia menggenggam kepalanya sendiri, berusaha menahan air mata. Malam berikutnya, teror semakin nyata. Jam dinding baru saja menunjuk pukul 1 ketika terdengar suara tangisan lirih dari kamar. Nadia, ibunya yang sedang tidur di ruang depan, terbangun. Awalnya ia mengira putrinya sedang kesakitan lagi. Namun ketika membuka pintu kamar, ia terperanjat. Nadia masih tertidur pulas. Tapi suara tangisan tetap terdengar jelas dari sudut ruangan. Sudut yang gelap, tepat di dekat lemari kayu tua. Gumam, tubuhnya gemetar. Ia berusaha membangunkan Nadia. Tapi gadis itu tetap terlelap. Wajahnya pucat, seolah tak mendengar apapun. Tangisan lirih itu semakin keras, berubah menjadi suara perempuan yang meraung panjang. Penuh kesedihan, ibunya menjerit, membuat seisi rumah terbangun. Arif berlari masuk. Begitu pula ayah Nadia. Namun ketika mereka menyalakan lampu terang, suara itu mendadak hilang. "Bu, apa-apaan ini?" "Arif, aku dengar sendiri." "Rif," suara perempuan menangis. Di sana, ibunya menunjuk sudut kamar. Malam itu, tak ada satupun dari mereka yang bisa tidur. Keesokan harinya, keluarga Nadia memutuskan memanggil seorang ustaz untuk melakukan ruqyah. Ustaz itu datang dengan membawa Al-Quran. Duduk di samping Nadia yang masih terbaring lemah. Ayat-ayat suci dilantunkan dengan lantang, menggetarkan suasana rumah. Awalnya tak ada reaksi. Namun ketika bacaan memasuki ayat-ayat tertentu, tubuh Nadia bergetar hebat. Matanya terbuka, tapi yang terlihat hanya putihnya. Dari mulutnya keluar suara asing, suara serak seorang perempuan dewasa, bukan suaranya sendiri. "Dia tidak boleh menikah." Suara itu bergema, membuat semua orang di ruangan merinding. Ustaz itu terus membaca, menekan kepala Nadia agar tetap tenang. Tapi semakin keras ayat dibacakan, semakin keras pula tubuh Nadia memberontak. Hingga akhirnya, ia menjerit panjang, lalu pingsan. Ruangan hening, semua yang hadir pucat, tak tahu harus berkata apa. Ustaz itu menarik napas panjang, lalu menatap keluarga. "Ini jelas kiriman. Ada seseorang yang sengaja mengganggu. Kalian harus waspada. Kalau tidak segera dihentikan, nyawa Nadia bisa jadi taruhannya." Malam itu, Arif duduk di teras rumah Nadia sendirian. Rokok di tangannya sudah habis separuh. Tapi ia bahkan tak sadar. Matanya kosong, pikirannya kalut. Dalam hatinya ia bertanya-tanya, siapa yang tega melakukan ini? Kenapa harus Nadia yang jadi korban? Bayangan pernikahan yang seharusnya indah, kini berubah jadi mimpi buruk. Di sisi lain, gosip di desa semakin liar. Ada yang mulai menyebut nama Rani secara samar. Perempuan yang dulu pernah menjalin hubungan lama dengan Arif. Bukankah dulu dia ditinggalkan Arif? Bisik seorang ibu-ibu di warang. Jangan, jawab yang lain, menahan kalimatnya. Desa yang biasanya tenang kini dipenuhi bisik-bisik penuh kecurigaan. Sementara itu, di rumahnya sendiri, Rani mulai merasakan hal-hal aneh. Malam itu ia mendengar suara ketukan di jendela kamarnya. Padahal di luar tak ada siapapun. Kadang ia mencium bau dupa menyengat. Padahal ia tak pernah menyalakan dupa. Tapi setiap kali rasa takut itu datang, ia menghibur dirinya sendiri. Ini hanya bayangan. Yang penting, Nadia sudah mulai merasakan akibatnya. I attacked how. Justru sejak ritual itu dilakukan, pintu gaib yang dibuka Mbah Karta juga membawa bayangan gelap masuk ke kehidupannya, dan teror itu baru saja dimulai. Hari-hari berjalan semakin tegang di desa itu. Penderitaan Nadia yang tak kunjung mereda, membuat orang-orang semakin yakin bahwa semua ini bukan sakit biasa. Setiap malam ia menjerit kesakitan, muntah darah, bahkan kadang tubuhnya lebam-lebam tanpa sebab. Ruqyah yang dilakukan hanya mampu meredakan sebentar. Lalu terornya kembali datang. Gosip pun makin liar. Di warung kopi, di pasar, bahkan di pinggir jalan. Orang-orang membicarakan hal yang sama. Siapa yang tega mengirim santet pada Nadia? Nama Rani mulai sering disebut-sebut. Awalnya hanya bisikan lirih, tapi semakin lama semakin berani diucapkan. Siapa lagi kalau bukan mantan Arif? Kata seorang lelaki di warung kopi. Benar, dulu kan dia ditinggal begitu saja. Katanya Rani itu masih sakit hati. Timpal yang lain. Aku pernah dengar,
Dia suka datang ke hutan malam-malam. Jangan-jangan dia ke rumah dukun. Cerita itu menyebar begitu cepat, bercampur antara fakta, gosip, dan imajinasi. Arif yang selama ini berusaha tenang pun mulai terusik. Sore itu, ia duduk di teras rumah Nadia bersama sahabat lamanya. Sahabatnya itu mendekat, menatap serius. "Rif, jangan marah dulu." "Tapi aku dengar-dengar orang-orang mulai menuduh Rani." Arif terdiam. Wajahnya berubah kaku. "Kenapa Rani?" "Kenapa Rani? Ya kau tahu sendiri. Dia mantanmu. Semua orang juga tahu dia sempat kecewa berat waktu kau memilih Nadia. Mereka bilang hanya orang yang sakit hati yang sanggup melakukan ini." Arif menghela napas panjang. Dadanya terasa sesak. Ia ingin membantah, tapi pikirannya goyah. Ia teringat beberapa kali bertemu Rani di pasar. Tatapannya yang dingin, dan sikapnya yang selalu menghindar ketika nama Nadia disebut. "Tidak mungkin," kumat, tapi suaranya sendiri terdengar ragu. Sementara itu, Rani merasakan perubahan sikap warga. Saat ia lewat di jalan desa, beberapa orang menoleh dengan tatapan aneh. Ada yang bisik-bisik sambil menunduk, ada yang sengaja menjauh. Di pasar, penjual yang biasanya ramah kini enggan berbicara banyak. Rani sadar ada sesuatu yang janggal. Malam itu, ia duduk termenung di kamarnya. Tangannya menggenggam gelas teh yang sudah dingin. Apakah mereka sudah tahu? Atau hanya menebak-nebak? Pikirnya. Hatinya berdegup kencang. Ia mulai merasa terpojok. Semua yang ia lakukan dengan rapi bersama Mbah Karta ternyata menimbulkan tanda-tanda yang mudah ditebak orang. Dalam kegelapan kamar, ia mendengar suara berbisik lirih. Suara perempuan, samar tapi jelas di telinganya. "Mereka sudah menuduhmu. Mereka tahu siapa kau." Rani menoleh cepat, tapi tak ada siapapun. Dadanya semakin sesak. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Di rumah Nadia, kondisi semakin buruk. Malam itu, Nadia kembali menjerit keras. Suara tangisan perempuan gaib terdengar di sekeliling rumah, bukan hanya di kamarnya. Beberapa tetangga yang ikut berjaga melihat bayangan hitam melintas di halaman. Ayah Nadia menepuk pundak Arif. "Rif, kau harus segera lakukan sesuatu. Kalau ini terus dibiarkan, Nadia bisa mati." Arif hanya mengangguk. Matanya merah karena kurang tidur. Hatinya semakin diliputi rasa bersalah. Ia ingin menolong Nadia, tapi ia juga bingung harus bagaimana. Ustadz sudah dipanggil. Pengobatan medis tak menemukan hasil. Sampai akhirnya, ia tak bisa menahan diri lagi. Arif pergi menemui Rani. Malam itu, Rani baru saja menutup jendela kamarnya ketika terdengar ketukan di pintu depan. Tok, tok, tok. Suaranya berat. Bukan ketukan biasa. Dengan hati-hati, ia membuka pintu. Di depan rumah berdiri Arif. Wajahnya letih, matanya cekung, tapi tatapannya tajam penuh amarah yang ditahan. "Arif," suara Rani bergetar. Tak menyangka lelaki itu datang. "Kita perlu bicara," jawab Arif singkat. Roni menanduk. Tubuhnya gemetar. Mereka duduk di ruang tamu yang remang. Hening beberapa detik, hanya terdengar suara jangkrik di luar. Akhirnya Arif bicara. Suaranya rendah tapi penuh tekanan. "Roni, jujur saja padaku. Apakah ada hubungannya dengan apa yang terjadi pada Nadia?" Pertanyaan itu menusuk jantung Rani. Ia terdiam. Wajahnya memucat. Jari-jarinya meremas ujung kain sarungnya erat-erat. "Kenapa? Kenapa kau menuduh aku?" Suaranya hampir tak terdengar. "Aku tidak menuduh," jawab Arif cepat, meski matanya menatap tajam. "Tapi orang-orang di desa mulai berbisik. Mereka semua menyebut namamu dan aku sendiri. Aku tak bisa menyingkirkan rasa curiga itu." Rani menggigit bibirnya. Matanya berair, antara sakit hati karena dituduh dan rasa takut karena dugaan itu memang benar. Rani ingin menjawab, tapi tenggorokannya tercekat. Arif menutup wajah dengan tangannya. "Roni, aku hanya ingin Nadia selamat. Kalau kau memang melakukan sesuatu, kumohon hentikan. Aku mohon padamu." Kata-kata itu membuat air mata Rani jatuh. Dalam hatinya, ada pergolakan hebat. Sebagian dirinya ingin berterus terang, tapi sisi lain menolak, karena itu berarti mengakui kesalahannya sendiri. Akhirnya, ia hanya menggeleng pelan. Aku tidak tahu apa-apa, Arif. Jangan salahkan aku." Arif menatapnya lama, matanya penuh kecewa. Ia berdiri, lalu melangkah pergi tanpa sepatah kata lagi. Rani terduduk, tubuhnya gemetar, air matanya mengalir deras. Namun di balik rasa bersalah, ada juga rasa getir. Ia merasa dikhianati oleh takdir, merasa semakin terpojok oleh keadaan. Dan malam itu, ketika ia mencoba tidur, suara itu kembali terdengar di telinganya. Bisikan perempuan lirih, semakin jelas. "Semua akan tahu,
dan kau yang akan menerima balasannya. Sejak pertemuannya dengan Arif, hati Rani tak pernah benar-benar tenang. Malam-malamnya dipenuhi rasa was-was. Bayangan tatapan kecewa Arif tak pernah hilang dari ingatannya. Ia ingin marah, ingin membela diri. Tapi kata-kata Arif menancap dalam. Kalau kau memang melakukan sesuatu, kumohon hentikan. Namun bagaimana mungkin ia menghentikannya? Ritual itu sudah dilakukan. Ia ingat jelas peringatan Mbah Karta. Apa yang terjadi setelah ini tidak bisa dihentikan. Sejak malam itu, rumah Rani tak lagi terasa aman. Suatu malam, saat ia duduk di ruang tamu dengan lampu minyak yang redup, terdengar suara langkah kaki berat dari atap rumah. Bruk. Bruk. Seolah ada orang berjalan di sana. Rani menahan napas. Matanya menatap ke langit-langit. Siapa di sana? Suaranya parau. Meski ia tahu tak mungkin ada yang menjawab. Langkah itu berhenti sejenak. Lalu terdengar suara ketukan pelan di jendela kamar. Tok tok. Suara yang sama seperti malam sebelumnya. Dengan tubuh gemetar, Rani memberanikan diri membuka jendela. Namun yang terlihat hanya kegelapan hutan di kejauhan. Angin dingin menerpa wajahnya, membawa aroma anyir yang membuat perutnya mual saat ia hendak menutup jendela. Pandangannya tertumbuk pada sesuatu di tanah. Sebuah paku berkarat. Sama persis dengan yang ia lihat di rumah Mbah Karta. Rani terlonjak mundur. Napasnya memburu. Paku itu seolah sengaja ditaruh di sana. Sebagai tanda bahwa sesuatu mulai berbalik padanya. Keesokan paginya, tubuh Rani terasa sakit di bagian perut. Awalnya ia mengira masuk angin. Tapi semakin lama rasa sakit itu menusuk-nusuk. Ia berjongkok di kamar mandi. Mencoba menenangkan diri. Namun tiba-tiba ia muntah. Yang keluar bukan hanya cairan bening, melainkan bercampur serpihan hitam kecil yang mirip abu gosong. Ronnie Terdigan. Tubuhnya gemetar. Ia berpegangan pada wastafel. Wajahnya pucat pasi. Ya Allah, bisiknya. Nyaris menangis. Namun ia tak berani menceritakan ini pada siapapun. Tak pada tetangga, tak pada keluarganya yang tinggal di kota. Ia memilih diam, seolah tak terjadi apa-apa. Malam berikutnya, mimpi buruk datang. Rani bermimpi berada di sebuah ruangan gelap. Hanya ada sebuah boneka jerami di depannya. Boneka itu penuh paku. Dan ketika ia menatap lebih lama, boneka itu perlahan membuka mata. Dari mulutnya, yang terbuat dari jerami, keluar suara perempuan yang sama seperti yang ia dengar beberapa malam sebelumnya. Kau menginginkan penderitaan orang lain. Sekarang kau akan merasakannya. Rani terbangun dengan teriakan. Tubuhnya basah oleh keringat. Namun yang membuatnya semakin takut, di samping ranjangnya, ada boneka jerami kecil yang belum pernah ia lihat sebelumnya, tertusuk sebatang paku berkarat. Ia menjerit, melompat dari ranjang. Tubuhnya gemetar hebat. Di sisi lain, penderitaan Nadia belum berhenti. Malam itu, keluarga kembali memanggil ustadz untuk meruqyah. Ayat-ayat suci bergema di kamar. Dan tubuh Nadia bereaksi keras. Ia menjerit, meronta, bahkan mencoba mencakar wajahnya sendiri. Aku benci dia. Aku ingin dia menderita. Suara asing keluar dari mulut Nadia, membuat semua orang merinding. Arif yang ada di sana terdiam kaku. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia menatap wajah Nadia yang pucat, lalu menanduk. Dalam hatinya, ia semakin yakin siapa sosok yang dimaksud. Rani, setelah ruqyah selesai, Nadia pingsan. Ustaz itu menatap serius ke arah Arif. Kalau tidak segera diputus, ikatan ini akan berbalik ke pengirimnya. Percayalah, Allah Maha Adil. Siapapun yang menanam keburukan, ia sendiri yang akan menuai. Kata-kata itu membuat dada Arif sesak. Ia semakin yakin harus melakukan sesuatu. Sementara itu, Rani semakin tersiksa dengan gangguan yang ia alami. Malam itu, ia tak sanggup tidur. Dari sudut kamarnya, terdengar suara lirih seperti orang bernafas berat. Saat ia memberanikan diri menoleh, samar-samar terlihat bayangan perempuan berambut panjang duduk membelakanginya. Siapa kau? Teriak Rani panik. Bayangan itu tak menjawab. Hanya terdengar tangisan lirih. Lalu tiba-tiba tubuh Rani terasa ditekan kuat. Seolah ada beban besar menindihnya. Ia tak bisa bergerak, tak bisa berteriak. Hanya matanya yang terbuka lebar. Dalam ketidakberdayaan itu, suara berbisik kembali terdengar dekat telinganya. Balasan sudah dekat. Kau tak bisa lari. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, tekanan itu hilang. Rani terisak, memeluk dirinya sendiri. Ia sadar kini, apapun yang ia lakukan bersama Mbah Karta mulai berbalik menjerat dirinya. Keesokan harinya, ia memberanikan diri mendatangi Mbah Karta lagi. Dengan wajah pucat dan tubuh gemetar, ia mengetuk pintu rumah bambu itu. Mbah Karta duduk di dalam, seolah sudah menunggu. Kau datang lagi. Aku tahu,
Kenapa? Kenapa? Kenapa ini mulai menimpa aku, Mbah? Rani hampir menangis. Bukankah kau bilang kirimannya untuk Nadia? Mbah Karta tersenyum miring. Aku sudah memperingatkanmu. Setiap kiriman ada imbalannya. Kau memberi jalan bagi makhluk itu untuk menyakiti orang lain. Sekarang, ia juga menagih bagianmu. Aku tidak sanggup, Mbah. Tolong hentikan semuanya. Suara Rani pecah. Mbah Karta menatapnya tajam. Hendik, kau kira semudah itu? Kau sudah membuka pintu. Dan pintu itu tak bisa ditutup tanpa harga yang lebih besar. Harga? Apa maksudnya? Rani ketakutan. Mbah Karta hanya tersenyum. Tatapannya penuh misteri. Nanti kau akan tahu sendiri. Ingat baik-baik, semakin lama kau menolak, semakin keras balasan itu datang. Roni terdudak. Tubuhnya lemas. Ia merasa terjebak dalam lingkaran yang tak bisa ia hentikan. Malam itu, gangguan semakin parah. Saat Rani mencoba tidur, ia mendengar suara ketukan lagi di jendela. Kali ini bukan hanya sekali tapi berulang-ulang. Tok, tok, tok. Semakin keras, semakin cepat. Dengan ketakutan luar biasa. Ia berlari keluar kamar. Tapi dari arah dapur terdengar suara piring pecah. Lalu suara tangisan keras menggema di seluruh rumah. Rani menutup telinga, berlari kembali ke kamar. Menangis histeris. Ia sadar, malam-malamnya kini bukan lagi miliknya. Sesuatu sudah mengikatnya. Sesuatu yang tak bisa ia lawan. Dan di kejauhan, Nadia justru mulai merasakan sedikit kelegaan setelah rukyah terakhir. Meski tubuhnya masih lemah. Seakan-akan penderitaan itu mulai berpindah ke arah Rani. Malam itu, desa mendadak gempar. Nadia kembali mengalami serangan aneh di rumahnya. Ia tiba-tiba berteriak histeris di tengah malam. Tubuhnya menggeliat seperti kesakitan, lalu pingsan dengan mulut penuh darah segar. Arif yang mendampingi langsung panik. Begitu juga keluarga yang lain. Kabar itu cepat menyebar, dari mulut ke mulut, hingga ke telinga para tetangga. Banyak yang mulai berbisik-bisik. Ini bukan lagi sakit biasa, melainkan ulah kiriman gaib. Pasti ada yang iri sama Nadia, kata seorang ibu di warung. Katanya sih, mantan tunangan calon pengantin laki-laki masih ada di kampung ini, sahut yang lain dengan suara setengah berbisik. Nama Rani mulai disebut-sebut. Desas-desus semakin liar. Apalagi beberapa orang mengaku melihat Rani berkali-kali pulang larut malam dari arah hutan, tempat yang jarang dilewati warga. Arif sendiri merasa terhimpit oleh keadaan. Ia tidak tega melihat Nadia semakin menderita. Namun di sisi lain, hatinya masih memikirkan Rani. Meski sudah kecewa, ia tahu benar bahwa Rani bukan tipe orang yang kejam. Tapi bukti-bukti kecil mulai menumpuk. Suatu sore, ketika ia lewat dekat rumah Rani, ia melihat jendela terbuka, dan dari dalam tercium bau dupa menyengat. Arif terdegan. Bau itu sama persis dengan yang sering muncul saat Nadia diserang. Ia mengetuk pintu keras-keras. Rani! Buka pintunya! Tak ada jawaban. Arif mencoba mengintip dari sela jendela, dan matanya menangkap sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Sebuah boneka jerami kecil tergeletak di atas meja, dengan sebatang paku menancap di perutnya. Arif mundur beberapa langkah, wajahnya pucat. Amarah bercampur dengan rasa tak percaya. Ia menggenggam erat tangannya. Astagfirullah, jadi benar dugaanku. Namun sebelum ia sempat melakukan sesuatu, pintu rumah terbuka. Rani berdiri di sana dengan wajah pucat dan mata sembab. Arif, kenapa kau ada di sini? Arif menatapnya tajam. Kau yang lakukan ini kan? Semua penderitaan Nadia. Itu, dari kau. Rani terdiam, bibirnya bergetar. Ia ingin menyangkal, tapi kata-kata seakan tertahan di tenggorokan. Air matanya jatuh begitu saja. Aku hanya ingin kau kembali. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Arif menggeleng keras. Rani, kau sadar tidak apa yang kau lakukan? Ini bukan cinta. Ini dosa besar. Nadia bisa mati karenamu. Rani terisak. Namun di balik tangisannya ada api yang sulit padam. Aku tidak peduli. Kalau aku tidak bisa bersamamu, maka tak seorang pun boleh. Kata-kata itu membuat Arif terdiam kaku. Hatinya bergetar hebat. Ia sadar, Rani benar-benar sudah terjerumus jauh. Malam itu, Arif menceritakan semua pada orang tua Nadia dan Ustadz yang selama ini membantu. Mereka terkejut, tapi Ustadz itu hanya menghela napas panjang. Bukan salah perempuan itu sepenuhnya, katanya tenang. Dia hanyalah korban hawa nafsu dan bisikan setan. Yang harus kita lakukan sekarang adalah melawan kiriman ini dengan doa dan keyakinan. Insya Allah, kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Namun tidak semua warga berpikir sama. Kabar cepat menyebar ke penjuru desa. Dan besok paginya, sekelompok orang berkumpul di depan rumah Rani. Mereka membawa obor. Sebagian wajahnya penuh amarah. Rani, kill your cow, teriak seorang lelaki.
Jangan pura-pura tidak tahu. Kau yang bikin Nadia hampir mati. Rani yang sedang duduk di dalam rumah gemetar ketakutan. Suara teriakan itu menusuk telinganya. Ia berlari ke jendela, mengintip sedikit, dan melihat kerumunan semakin besar. Ya Allah, apa yang harus kulakukan? Gumamnya dengan tubuh gemetar. Pintu rumahnya digedor keras. Bam-bam, boom! Rani menjerit, menutup telinganya. Ia merasa dunia menjeratnya semakin erat, tapi yang membuat situasi semakin mencekam. Malam itu juga, Rani kembali mengalami teror. Saat warga belum bubar, lampu di rumahnya tiba-tiba padam sendiri. Kegelapan menyelimuti. Hanya cahaya obor dari luar yang masuk samar-samar. Dari sudut ruangan, terdengar suara lirih. Seperti seseorang yang berbisik, memanggil namanya. Rani membeku. Wajahnya memucat. Siapa itu? Jangan ganggu aku lagi. Namun bayangan hitam perlahan muncul dari lantai. Merambat seperti asap. Bayangan itu membentuk sosok perempuan berambut panjang dengan wajah penuh luka. Matanya kosong. Mulutnya menganga lebar, meneteskan darah hitam. Rani berteriak histeris, berlari ke pintu. Namun saat hendak membukanya, pintu seolah terkunci rapat. Dari luar, warga masih berteriak-teriak, tidak menyadari apa yang sedang terjadi di dalam. Bayangan itu semakin mendekat, suaranya bergaung di telinga Rani. Balasan sudah datang, kau tidak bisa lari dari perjanjianmu. Tubuh Rani tiba-tiba terhuyung, dadanya terasa sesak, seolah ada yang menekan kuat dari dalam. Ia jatuh tersungkur, terengah-engah, lalu muntah darah bercampur serpihan besi kecil. Kerumunan di luar mendengar teriakan dan suara jatuh dari dalam rumah. Mereka panik. Sebagian mencoba mendobrak pintu. Ketika akhirnya pintu berhasil terbuka, mereka terkejut melihat Rani tergeletak di lantai. Wajahnya pucat dan darah masih mengalir dari mulutnya. Ya Allah, apa yang terjadi padanya? Teriak seorang ibu. Namun yang lebih mengejutkan, di samping tubuh Rani, mereka menemukan boneka jerami yang terbakar separuh. Masih menancap paku berkarat di dadanya. Orang-orang terdiam, sebagian mundur dengan wajah ngeri. Tidak ada yang berani menyentuh boneka itu. Arif yang datang belakangan hanya bisa menatap Rani dengan mata berkaca-kaca. Roni, kenapa kau memilih jalan ini? Rani dibawa ke dalam rumahnya, sementara sebagian warga berdebat di luar. Ada yang ingin menyerahkannya ke pihak berwajib. Ada pula yang menganggap persoalan ini harus diselesaikan secara adat. Di dalam, Rani mulai siuman. Meski tubuhnya lemah, ia menatap Arif dengan mata sayu. Air mata jatuh membasahi pipinya. Arif, aku menyesal. Suaranya lirih, tapi semuanya sudah terlambat. Arif menggenggam tangannya. Hatinya masih diliputi amarah sekaligus iba. Kau masih bisa berubah, Ron. Tapi kau harus berani lepas dari semua ini. Namun sebelum Rani sempat menjawab, suara itu kembali terdengar di telinganya. Hanya dia yang bisa mendengarnya. Tidak ada jalan keluar. Kau milik kami. Wajah Rani kembali pucat. Tubuhnya bergetar hebat. Ia menjerit keras, membuat semua orang di dalam ruangan kaget. Dan malam itu, rahasia yang selama ini disembunyikan, akhirnya benar-benar terbongkar. Malam itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Setelah kejadian di rumah Rani, seluruh desa gempar. Orang-orang berkumpul di balai desa, membicarakan nasib gadis itu. Sebagian ingin menyerahkannya pada polisi karena dianggap berbuat jahat. Sebagian lain menilai ini bukan urusan hukum, melainkan persoalan gaib yang harus diselesaikan dengan cara spiritual. Sementara itu, Rani terbaring lemah di kamarnya. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus seperti habis disedot tenaganya. Mata sayunya menatap kosong ke langit-langit. Sesekali ia mengigau, memanggil nama Arif dengan suara parau. Arif datang, duduk di sampingnya. Hatinya diliputi dilema besar. Ia marah karena Rani hampir membunuh Nadia. Tapi di balik semua itu, ia juga tak tega melihat perempuan yang pernah dicintainya kini tersiksa. Rani, bisiknya, menggenggam tangan gadis itu. Kenapa harus sejauh ini? Kalau kau bicara sejak awal, mungkin semua bisa kita selesaikan. Air mata menetes dari mata Rani. Aku hanya ingin kau melihatku lagi. Bukan daya. Suaranya lirih, penuh kepedihan. Arif menutup mata, menahan sesak di dadanya. Cinta yang memaksa Ron hanya akan melukai. Bukan hanya dirimu, tapi juga orang lain. Di luar, Ustadz yang selama ini membantu keluarga Nadia datang ke rumah Rani. Ia membawa kitab dan segelas air doa. Orang-orang desa ikut berdiri di halaman. Sebagian masih ingin tahu apa yang akan terjadi. Ustadz masuk ke kamar, memandang Rani dengan tatapan penuh iba. Anak, apa yang kau lakukan adalah dosa besar. Tapi Allah Maha Pemaaf.
kau masih punya kesempatan untuk bertaubat. Rani menatap ustaz itu dengan mata penuh ketakutan. Aku tidak bisa lepas. Setiap malam, mereka memanggilku. Mereka bilang aku sudah jadi milik mereka. Ustadz mengangguk pelan. Itulah akibat membuka pintu untuk setan. Mereka tidak akan pernah rela melepasmu, kecuali kau kembali kepada Allah dengan sepenuh hati. Air mata Rani semakin deras. Ia memeluk tubuhnya sendiri. Gemetar. Aku takut, Ustadz. Aku takut. Malam itu, Ustadz memimpin doa ruqyah di kamar Rani. Ayat-ayat suci bergema, menembus kegelapan rumah itu. Tubuh Rani bereaksi hebat. Ia menjerit, meronta. Bahkan suara asing keluar dari mulutnya. Suara perempuan parau bercampur tawa mengerikan. Dia milik kami. Dia sudah menyerahkan dirinya. Suara itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Arif yang ada di sana hanya bisa menahan air mata melihat Rani terjebak dalam penderitaan. Ustadz tak berhenti membaca. Semakin keras, semakin lantang. Demi Allah yang Maha Kuasa, pergilah kalian. Jangan sakiti dia lagi. Rani menggeliat hebat, lalu tubuhnya terangkat sedikit dari ranjang. Dari mulutnya keluar cairan hitam pekat, berbau anyir menusuk. Semua yang melihat bergidik ngeri. Setelah beberapa menit, tubuhnya jatuh lemas. Nafasnya tersengal, matanya terpejam. Hening, orang-orang terdiam. Menunggu lalu perlahan, Rani membuka matanya. Air mata menetes, suaranya lemah. Aku merasa ringan. Suara-suara itu hilang. Ustadz tersenyum lega. Alhamdulillah, itu tandanya mereka sudah pergi. Tapi kau harus sanggup-sungguh bertaubat. Jangan pernah lagi mendekati hal-hal seperti itu. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Malam semakin larut, dan ketika semua orang mulai tenang, kejadian aneh kembali terjadi. Lampu minyak di kamar tiba-tiba padam, padahal tidak ada angin. Suasana gelap gulita. Dari kegelapan, terdengar suara tawa parau, lebih keras dari sebelumnya. Kalian kira semudah itu? Dia sudah menjadi milik kami selamanya. Tubuh Rani mendadak kejang-kejang. Matanya melotot, tangannya meraih Arif, mencengkram kuat. Tolong aku, jangan biarkan mereka membawaku. Arif panik, mencoba menahan tubuh Rani yang bergetar hebat. Bertahanlah Ron, aku di sini. Namun tiba-tiba, wajah Rani berubah menyeramkan. Matanya menjadi hitam pekat. Suaranya bukan lagi miliknya. Arif, kau akan menyesal meninggalkanku. Semua orang berteriak kaget. Sebagian mundur ketakutan. Ustadz kembali membaca doa keras-keras. Suara itu mengaum. Tubuh Rani terguncang hebat. Lalu, hening. Tubuh Rani terkulai, tak bergerak. Arif memeluknya, mengguncang pelan. Ronnie. Tapi gadis itu tak membuka mata lagi. Wajahnya pucat, nafasnya berhenti. Semua orang terdiam. Ada yang menutup mulut, ada yang menunduk. Hanya suara tangis lirih yang terdengar. Ustadz menghela napas panjang. Dia sudah pergi. Mungkin inilah jalan Allah. Lebih baik dia diambil sekarang, sebelum lebih jauh terseret. Arif menendak. Air matanya jatuh. Ronnie, seandainya kau memilih jalan lain, keesokan harinya, desa berduka. Meski banyak orang membenci perbuatan Rani, tak sedikit yang meneteskan air mata melihat pemakamannya. Ia dikubur dengan doa, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Nadia yang mulai pulih perlahan juga hadir. Meski tubuhnya masih lemah, ia menatap makam Rani dengan mata berkaca-kaca. Andai semua ini tak terjadi, mungkin kita bisa menjadi teman. Arif berdiri lama di samping makam itu. Dalam hatinya ada luka yang tak bisa dihapus. Ia kehilangan cinta masa lalunya dengan cara paling tragis. Namun yang mengejutkan, malam setelah pemakaman Arif bermimpi. Ia melihat Rani berdiri di tepi sawah, mengenakan gaun putih, wajahnya pucat namun tersenyum. Arif, katanya, lembut, aku sudah bebas dari mereka, tapi aku tak bisa kembali padamu. Jagalah Nadia. Jangan biarkan dia mengalami nasib seperti aku. Arif terbangun dengan air mata membasahi wajahnya. Ia menatap langit-langit kamar. Hatinya terasa berat, tapi juga lega. Mungkin itulah cara Rani berpamitan. Dan sejak malam itu, gangguan pada Nadia benar-benar hilang. Tak ada lagi suara tangisan gaib. Tak ada lagi darah misterius. Seakan semuanya berakhir bersama kepergian Rani. Namun, ada satu hal yang tak diketahui orang lain. Beberapa hari setelah pemakaman, seorang anak kecil menemukan sesuatu di dekat hutan. Sebuah boneka jerami, utuh, dengan 3 paku berkarat menancap di dadanya. Anak itu membawa boneka itu pulang, menganggapnya mainan, dan entah kenapa, malam itu, keluarganya mulai mendengar suara ketukan di jendela. Tok, tok,
Tok,